Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Fisyara dengan NPM 1204014. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah sistem tersebar dengan materi penggunaan sinkronisasi clock. Baik, selanjutnya, sini ada sistem tersebar. Sistem tersebar merupakan kumpulan komputer otonom yang dihubungkan oleh jaringan dengan software yang dirancang untuk menghasilkan fasilitas komputasi integrasi sehingga tampak oleh user sebagai satu sistem komputer. Terus selanjutnya ada sinkronisasi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Sinkronisasi umumnya dilakukan dengan bantuan perangkat sinkronisasi. Penyelesaian terhadap masalah ini sangat penting karena perkembangan teknologi sistem komputer menuju ke sistem multiprocessing, terdistribusi, dan paralel, yang mengharuskan adanya proses-proses konkuren. Lalu selanjutnya ada sinkronisasi clock. Merupakan algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi dan memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Yang kedua, komputer pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Yang ketiga, proses kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan. Yang keempat, tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Lalu selanjutnya ada algoritma sinkronisasi clock. Di sini frekuensi clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergerakan clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit waktu yang diukur referensi. Clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, seperti nilai 32 bit yang kelak di rollover. Penanganan dilakukan dengan mengubah konstanta yang ditambahkan untuk memperoleh clock software yang biasanya berkisar di orde mikrodetik atau milidetik dari tanggal yang disepakati. Lalu selanjutnya ada penggunaan clock sinkronisasi. Pelaksanaan sinkronisasi clock dalam skala luas terjadi baru-baru ini saja, yang salah satu teknologi enable-nya adalah internet. Adalah mungkin mensinkronisasi jutaan clock dalam orde milidetik dengan UTC. Berbagai algoritma baru yang menggunakan clock sinkron mulai bermunculan. Berikut ini contohnya. Yang pertama, Atmos Launch Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenalan koneksi dan timestamp. Untuk setiap koneksi, server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel. Bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama daripada timestamp yang disimpan, maka pesan tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Yang kedua, konsistensi cache berbasis clock konsistensi. Cache dalam sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan cache file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan, berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Lalu di sini ada beberapa proses. Yang pertama, proses meminta izin atau request ke koordinator untuk masuk ke critical region izin diberikan grant. Lalu proses kedua, meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region yang sama. Koordinator tidak menjawab. Yang ketiga, bila proses satu keluar dari critical region, proses tersebut memberitahu Rails koordinator yang kemudian mengizinkan proses kedua. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.